कभी कुछ न करे. Tuhan tidak selalu mengirim orang baik untuk menolong kita. Seandainya tadi anak muda itu mengambilkan tongkat, apa yang terjadi? Bisa dua-duanya, bisa ibu itu yang meninggal atau tapi sesuatu terjadi dan terjadinya buruk. Dan cara Tuhan kadang-kadang dengan cara ada orang nyebelin banget, dimintai tolong iya tapi nggak dilakuin. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Dan itu bukan bejo. Tapi Tuhan sungguh-sungguh tahu persoalan kita dan Tuhan mau menolong kita dengan caranya. Persoalannya adalah kadang-kadang kita tidak merasa itu berkat tangan Tuhan, tapi kita ngomong bejo no kiriman, bejo ditulungi, bukan bejo. Maka rubah cara pandang bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya. Dan yang ketiga, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Karena dalam hidup kita semua yang terjadi itu adalah karena Tuhan ikut berkarya. Mazmur 118 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Kalau amin berarti Anda percaya? Percaya. Kasih Tuhan itu sampai selama-lamanya dan Dia itu baik. Maka kalau orang tua Anda saja bisa perhatian pada Anda, apalagi Tuhan, Dia akan sangat memperhatikan anak-anaknya. Cuman sekali lagi itu, seringkali kita minta sesuatu dan kok Tuhan gak kasih ya? Belum tentu gak kasih. Tuhan bisa kasih, hanya ada dua misalnya. Satu, waktunya mungkin waktu Tuhan yang kita gak tahu kapan. Dua, caranya mungkin cara Tuhan yang kita gak tahu seperti apa. Dan Tuhan tetap ada. Maka jangan lupa bersyukur. Kalau Anda dan saya sudah bisa melakukan tiga hal ini, kita bersyukur. Yang pertama tadi apa? Yang kedua dulu, rubah cara pandang. Lupa bersyukur, kita mulai bersyukur. Berubah cara pandang seperti melihat sesuatu dengan cara pandang Yesus yang baik, karena Allah ada di setiap hari-hari kita. Dan yang pertama, yang lupa, ya wes tak putar lagi, wes. Daripada nih ya, membandingkan dengan mereka sehingga kita bisa merasa bahwa hidup kita jauh lebih baik, gitu ya. Lalu kita berubah cara pandang dan kemudian kita bersyukur. Kalau kita bisa melakukan tiga-tiganya ini, maka Anda sudah merasa hidup Anda penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin. Bahwa jangan lupa bahwa persoalan, tantangan, masalah selalu ada. Jangan minta gak ada. Karena kalau sampai Anda minta gak ada, itu berarti Anda minta mati. Betul ya? Kenapa? Karena tadi kitab suci bilang apa? Persoalanmu hari ini cukup untuk hari ini. Besok akan ada persoalannya sendiri. Kalau Anda tiba-tiba bilang, Tuhan angkat semua persoalanku, aku sudah capek. Tuhan bilang, yes, besok mati. Lah iya. Maka jangan minta semua persoalan diambil, tapi mintalah supaya Tuhan bareng kita mengatasi setiap persoalan. Tangan Tuhan ulurkan tanganmu, karena tanganmu gak jauh kok gitu. Itu, jangan minta semuanya hilang. Dengan cara itu, maka baru kita bisa merasakan kasih setia Tuhan. Dan untuk itu, kasih Allah harus diwatakan. Kenapa? Supaya orang-orang yang tidak sadar seperti Anda malam hari ini bisa disadarkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal kehidupan kita. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak merasakan kasih Tuhan. Dan saya sering kali ketemu anak-anak SMA yang kalau retret bersama dengan saya, mereka konsultasi yang dikatakan, aku tuh gak dicintai Tuhan, mami papiku tuh gak sayang sama aku, dan seterusnya. Dan itu banyak sekali. Mereka tidak merasakan kasih Tuhan. Padahal waktu itu saya bilang, nah kamu hari ini kalau tidak dicintai Tuhan, kok bisa sampai di sini bisa ketawa-ketawa sama teman-teman? Itu berarti kamu dicintai Tuhan, kamu dibawa ke sini. Ya kan ini program sekolah itu loh, Jo, ya kan? Bukan. Ini sudah rencana Tuhan supaya kamu ada di sini dan ketemu dengan saya. Gitu. Dan seringkali kita merasa, ya, cara pandang kita yang salah. Maka bersyukur dan bersyukur.
Dan itu harus kita wartakan supaya semua orang yang kita kenal tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengan cara apa? Satu, memberi kesaksian, sharing. Dalam satu hari 24 jam hidup kita, ada nggak yang kita bisa sharingkan tentang kebaikan Allah? Ada nggak Bapak Ibu? Ya mesti ada lah. Masa 24 jam nggak pernah dapat berkat dari Tuhan? Pasti ada. Persoalannya adalah satu, mau nggak kita bersharing? Maka saya sarankan besok lagi kalau pas PD seperti ini nih, kasih kesempatan 1-2 orang untuk sharing. Sharing iman. Tapi jangan lupa pada waktu sharing iman bukan menonjolkan diri sendiri, tapi menonjolkan Tuhan yang punya kuasa jauh lebih dahsyat dari kita. Bukan untuk pamer bahwa aku hebat, tapi Allah kita yang hebat. Tapi kita harus berani untuk memberikan kesaksian, sharing bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Kapan kita bisa sharing? Kapanpun. Di bis pun bisa, di angkot pun bisa, di mall ketemu orang ngobrol, pas ketemu bisa ngobrol-ngobrol, bisa dimanapun. Ini alumni SEP semua ya. Kalau sudah alumni SEP kan tahu cara berteman. Kalau nggak tahu tanya Suryo, ada kepala sekolah di sini ya. Kita semua udah tahu cara berteman, maka silahkan Anda bisa sharing kapanpun, dimanapun bisa. Yang kedua, cara hidup Kristiani, menghadirkan wajah Allah dalam hidup keseharian kita. Itu kesaksian yang paling praktis. Kalau Anda ikut camp, ikut SEP itu seperti itu. Nggak perlu teriak-teriak, mewartakan dan lain-lain. Tapi cara hidup kita sudah bisa menjadi pewartaan. Tetangga saya, nggak tetangga deket sih, tapi satu lingkungan begitu, itu sempat cerita pada saya. Ceritanya itu asik banget. Dia punya pembantu, dan pembantunya masih 18 atau 19 tahun, saya lupa begitu, Muslim. Dan suatu hari setelah ikut dia mungkin 1,5 tahun, tiba-tiba pembantunya ini datang ke teman saya yang cewek dan dibilang, "Bu, boleh nggak kalau saya jadi Katolik?" Loh, kenapa? Kan kamu sudah punya agama. Dan teman saya juga tidak memaksakan, karena ya saya tahu dia orang yang cukup toleran, maka kalaupun Muslim ya biarin Muslim gitu. Bahkan kalau mau doa di rumah pun nggak apa-apa, sama dengan saya begitu, karena kami sering ngobrol itu nggak ada masalah gitu. Lalu dia tanya, "Kenapa kamu mau pengen jadi Katolik?" "Saya itu kalau melihat bapak sama ibu tuh kok kayaknya nggak pernah berkelahi ya." Dalam hati, waktu dia cerita sama saya itu, dalam hati saya tenang ya. Lalu saya tanya, "Emang Vera tahu cerita dari bojomu?" "Ya tahu lah kok gitu. Tapi kan di kamar, nggak ada orang tahu ya kan." Tapi bagi pembantu itu nggak lihat mereka berkelahi. Dan yang dia lihat adalah setiap hari bapak, ibu sama anak-anak kok doa bersama. Itu asik banget buat saya. Saya kadang-kadang tuh mendengarkan, ngintip doanya pakai bahasa Indonesia, saya mudeng banget yang didoakan. Dan kemudian setelah doa, bapak, ibu sama anak-anak cium-ciuman begitu. Wah, buat dia luar biasa. Maka dia setiap hari mengikuti proses seperti itu. Bapak dan ibunya hampir tidak pernah memarahi anak-anaknya. Yang ada adalah memberitahu, bukan memarahi. Menegur, bukan memarahi. Karena kalau marah itu emosi. Ini enggak, dimarahin tapi dengan teguran begitu. Maka dia melihat, oh ini loh orang Katolik. Walaupun dia tidak mengatakan, "Kok ikut jadi Katolik?" Enggak. Tapi dia melihat, dan kemudian hidup dari kedua orang dan keluarganya ini menjadi pewartaan yang nyata. Karena di situ ada wajah Allah yang hidup. Maka bagi bapak-bapak yang baru pulang kantor dan kemudian masuk ke rumah, anak-anaknya baru main, tiba-tiba buang, berarti Anda menjadi berkat. Kenapa? Karena anak Anda takut sama Anda, ya kan? Saya pernah ngalamin itu dulu. Sebelum saya disadarkan itu, setiap kali saya pulang, anak-anak saya ngumpul tiba-tiba bubar. Kenapa bubar? Istri saya bilang, "Takut kalau papi pulang." "Ah, takut tuh." Itu dulu. Tapi saya pernah ngalamin itu. Bagi ibu-ibu yang kalau ngumpul di RT gitu, baru datang, tiba-tiba teman-temannya, "Nah,
berarti ada apa, ya kan? Ada belum menghadirkan wajah Allah. Banyak hal yang bisa kita lihat. Kalau kita pola hidup kita menghadirkan wajah Allah dalam hidup keseharian kita, maka setiap orang yang berjumpa dengan kita isinya bahagia dan bahagia. Selama masih ada yang belum bahagia, berarti Anda belum bisa menghadirkan wajah Allah. Termasuk bagi Anda yang masih buka batin. Promosi lagi ya. Titik piok ya. Pokoknya yang belum ikut terapi buka batin harus ikut supaya apa? Anda bisa menghadirkan wajah Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang belum sembuh dari luka batin itu terbawa selalu emosi untuk pengen marah. Hidupnya selalu nggak damai. Selalu ada emosi dari dalam. Setiap kali lihat orang tertentu yang dia nggak suka, pengen jengkel, pengen marah, dan seterusnya. Maka hidup Anda nggak pernah damai, sukacita. Anda harus disembuhkan. Itu ya. Yang ketiga, supaya Anda bisa mewartakan dengan apa? Mengajak orang lain bertobat. Bertobat itu bisa jadi mereka yang sudah Katolik tapi belum, sudah lama hilang, ajak kembali dan seterusnya. Masih ingat lah ya pelajaran bisa ya? Maka Anda harus praktekkan itu supaya bisa menjadi pewartaan. Lalu pertanyaannya, kapan kita mewartakan? Kapanpun, dimanapun bisa mewartakan. Tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu, dimanapun. Bahkan seperti teman saya tadi, namanya Cik Liu, sampai detik-detik terakhir dia mau meninggal, dia tetap memuji Tuhan kok. Dan itu pewartaan. Orang-orang di sekitarnya, keluarganya, saya mendengar ceritanya kan waktu itu kan saya tidak menungguin dia sampai meninggal, tapi keluarganya itu sampai bilang, oh Cik Liu kayak malaikat penangis, hidupnya luar biasa. Nah itu dia, nggak ngomong apa-apa, hanya memuji Tuhan, tapi bisa menjadi pewartaan dari hidup. Ya. 1 Korintus bab 9 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 18 yang di sebelah sini, 19 yang di sebelah sini. Nanti yang bawa-bawa lebih saya. Oke? Mulai dari sebelah sini 18. 3, 2, 1. Bebas terhadap semua orang. Anda bebas loh. Anda tidak terikat oleh siapapun. Tapi Anda punya keinginan untuk mewartakan. Kenapa? Karena upah Anda adalah boleh memberitakan Injil tanpa upah. Anda mewartakan kasih Tuhan nggak perlu dibayar. Karena kepuasan Anda, kebahagiaan Anda adalah pada waktu orang yang mungkin sudah lupa sama Tuhan, atau mungkin tidak melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa, tidak merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, tiba-tiba dia berbalik. Itu kebahagiaan Anda, itu upah Anda, karena Anda sudah menjadi pewarta, bukan soal bayaran. Dan 20b katakan, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka yang sudah ikut Tuhan tapi perbuatan hidupnya masih belum sungguh-sungguh mewartakan wajah Allah gitu. Banyak ya dari kita begitu ya. Kita sudah lama dibaptis, kita sudah lama ikut kegiatan di paroki, tapi masih juga marah-marah, masih juga melakukan hal-hal yang saya itu ketemu dengan salah seorang alumni CAP di paroki saya. Dan kemudian waktu itu dia masih ikut CAP, bukan alumni sih. Sekarang sudah alumni. Waktu itu dia masih ikut CAP. Sempat cerita-cerita, dan ceritanya itu begini. Intinya adalah dia katakan, kalau aku kan punya bisnis, kalau aku berbisnis maka aku hidup bersama dengan dunia. Jangan dicampur adukan dengan rohani. Karena kalau aku rohani, ya nanti pada waktu aku pulang ke rumah, aku kegiatan di lingkungan, aku kegiatan di paroki, karena dia prodi apa? Kegiatan di paroki, itu baru aku hidup rohani. Ini sama dengan ini. Dia hidup di bawah hukum Taurat, tapi
pekerjaan, perbuatannya sehari-hari tidak menunjukkan wajah Allah. Karena pada waktu dia berbisnis, dia menipu lah, dia curang lah, dia nyuap lah, dan seterusnya. Dan kita semua tahu itu. Tapi pada waktu jadi prodiakon, di sininya kayak ada lingkarannya begitu, tubuh Kristus. Begitu keluar dari gereja, dia berubah lagi, marah-marah sama anaknya. Ini prodiakon, saya bukan mau ngerasani ya, tapi mau sharing ya. Ini prodiakon, sepertinya hidupnya sudah hidup di bawah hukum Taurat. Gara-gara parkir di Paskah kemarin itu berkelahi dengan anak-anak OMK. Kenapa? Karena diatur, disuruh berhenti, dia anak-anak OMK keluarkan tempat kami itu parkirnya itu gedenya bukan main gitu. Iya, karena umat kami ada 11.000 jiwa, banyak banget ya. Maka parkirnya di tempat kami mobil itu banyak banget. Dan itu kalau ngatur keluar itu nggak gampang. Maka disuruh ngantri berhenti, yang sini keluar begitu, dit. Tetap OMK karena harus yang di sini dikeluarin, dia keluar dan marah-marah mau mukul gitu. Ya ini dia hidup dalam hukum Taurat tapi belum sungguh-sungguh memahami. Kalau sekarang kita kitab suci ya, belum memahami isi kitab suci, belum memahami bagaimana Allah itu hidup dalam diri setiap orang. Atau yang 21B, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, mereka yang belum kenal dengan Tuhan, belum kenal dengan kitab suci, melalui pewartaan kita seperti teman saya tadi, pembantunya, tanpa harus dikatakan apa-apa, dia mau berubah melalui cara hidup kita. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Kalau Anda mewartakan, setiap hidup Anda adalah menjadi pewartaan, maka Anda menjadi bagian di dalam Injil itu. Anda akan mendapatkan anugerah terindah dari Allah. Amin. Lalu sampai kapan aku harus mewartakan kasih Allah? Sampai kapan? Supaya kelihatan agak biblis gitu, maka saya ambil dari sini nih, Matius 28 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Persis kayak set lagi kayaknya ya. Masih ingat kan ini? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau Anda belum pergi sampai semua bangsa menjadi murid Yesus, maka Anda harus terus mewartakan supaya kabar sukacita ini tersebar ke seluruh dunia. Artinya apa? Ya Anda nggak mungkin sampai kemana-mana, tapi Anda harus terus mewartakan sampai ke seluruh dunia. Artinya sampai waktu Anda habis nanti, sampai Anda tiba-tiba harus berpulang, Anda harus terus mewartakan melalui hidup Anda, melalui sharing hidup Anda, sharing iman, melalui pertobatan Anda. Apapun yang Anda lakukan, itu adalah pewartaan. Maka jangan pernah berhenti mewartakan kasih Allah pada siapapun. Amin. Karena hidup Anda dan saya selalu diberkati oleh Tuhan. Maka dengan apa kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu ini untuk